Assalamualaikum dulur, kembali lagi di MLG Motovlog, satu-satunya motovlog, satu-satunya motovlog yang Aremania banget. Kali ini saya berada di Embong Brantas Lur, Kota Malang. Atau kalau yang nggak tahu, Embong Brantas adalah daerah Jodipan, nah kampung warna-warni itu. Ini adalah tempat syutingnya Yowis Band 1 dan Yowis Band 2 ya, yang disutradarai atau dibintangi oleh Bayu Skak, Joshua, dan lain-lain, banyak lah. Tapi saya kali ini nggak ngomongin itu. Kali ini ceritanya, aduh, berisik. Kali ini ceritanya saya lagi jalan-jalan aja sih sama si Rizky yang pakai Toa Carson itu. Yang kalian tanya, wah Suprane mantep bang, suara sirinenya, ya itu, ini anaknya pakai Toa Carson. Tapi kali ini saya nggak mau bahas Supranya si Rizky atau review Supranya dia ya, atau apa aja yang menempel aksesorisnya di Supranya si Rizky. Enggak, saya enggak bahas itu. Kita cuma kebetulan motoran bareng aja, jalan-jalan. Dan yang lebih mau saya bahas adalah Q&A sih, beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sempat ditanyakan oleh netizen gitu. Nah, di video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh netizen, baik di kolom komentar atau di DM IG saya. Nah, melanjutkan yang tadi, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti aksesoris apa saja yang terpasang di motor saya, dan kenapa ketika escort ambulan saya jarang ngomong, dan saya pakai toa apa, modul apa, itu saya sudah bahas di video-video sebelumnya. Jadi kalian yang penasaran boleh cari aja di YouTube saya, yang video yang lama-lama banget itu sudah saya jawab semua. Nah, kali ini yang mau saya jawab adalah pertanyaan-pertanyaan baru, yang mana ini harusnya nggak boleh ya, nggak boleh menyalip. Nah, untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang belum sempat saya jawab, tapi juga sering ditanyakan oleh netizen atau yang subscribe YouTube saya ya. Yang sering ditanyakan itu adalah apakah escorting ambulans di Malang itu diperbolehkan atau mendapat izin dari pihak kepolisian. Nah, ini masih banyak banget orang yang awam yang entah orang Malang atau Kabupaten Malang atau entah bahkan bukan orang Malang masih ditanyakan. Tentunya jawabannya adalah tidak, bos. Orang Malang atau warga Malang yang pernah escorting ambulans atau ya melakukan giat pengawalan ambulan atau apapun itu pasti sudah tahu konsekuensinya gitu. Nah, jadi itulah kenapa di video saya nggak pernah mengajak orang untuk escorting ambulans gitu, apalagi untuk yang ya sorry ya, untuk yang pertama kali terjun di dunia seperti itu. Saya tidak pernah mengarahkan untuk melakukan hal yang serupa. Karena apa ya? Karena ya seperti yang kalian tahu, resikonya itu cukup besar. Terlepas dari resiko ketika kita 91 atau melakukan giat pengawalan itu sendiri sudah besar ya. Ketika kendaraan kita tidak mumpuni atau cara berkendara kita kurang tepat, itu bisa saja membawa petaka bagi diri kita sendiri dan orang lain ya. Nah,
Terlebih lagi Kota Malang ini sebenarnya kan nggak terlalu macet-macet banget, hanya saja memang di jam-jam tertentu seperti kali ini jam-jam sore ini video saya ambil jam 4 sore, dan kalian bisa lihat beberapa titik di Kota Malang itu memang terkenal macet gitu. Nah, seperti di perempatan Gadang itu tadi, kalian bisa lihat kemacetannya itu ya so-so lah ya. Padahal ini hari Minggu, alias harinya orang itu pulang dari liburan, pulang dari pantai atau pulang dari wisata atau pulang dari kerabat-kerabatnya gitu. Nah, ya intinya di Malang itu kemacetan parah itu enggak terlalu sering, nah, kecuali kalau dulu masih belum zaman corona atau covid itu masih lumayan sering. Tapi kalau sekarang karena covid dan banyak juga perusahaan yang menerapkan sistem WFH atau work from home, dan sekolah atau kuliah juga masih belum aktif seutuhnya, jadi kemacetan di Malang itu masih ya so-so lah, atau enggak setiap saat gitu, masih jarang. Nah, itulah yang menjadi alasan ya, selain faktor keselamatan, yang menjadikan giat pengawalan atau 91 ambulans itu masih dilarang keras oleh pihak kepolisian. Nah, yang pertama tentu karena faktor keselamatan tadi, dan yang kedua ya melihat kondisi di Kota Malang itu seperti ini. Makanya jangan heran kalau di kota-kota besar seperti Jakarta atau Tangerang, Jabodetabek, yang kemacetannya itu hampir setiap saat itu sangat jarang terjadi pelarangan oleh pihak kepolisian, karena mungkin mereka juga mempertimbangkan faktor kalau macet memang sulit ya bagi kendaraan prioritas apapun untuk melintas gitu, terutama ambulans yang pasti kalau nggak ada yang 91 itu cukup sulit gitu membuka ruas jalannya. Nah, itulah kenapa di kota-kota padat seperti Jabodetabek itu jarang terjadi kasus pemberhentian paksa atau penilangan komunitas escorting, berbeda dengan Malang yang kondisinya seperti ini. Nah, makanya bagi kalian yang baru mau atau tertarik dengan dunia escorting, saya tidak pernah menyarankan untuk melakukan ya, tapi kalau kalian memang tertarik dan memaksa untuk ikut dan sudah tahu resiko dan lain-lainnya, ya jangan mengeluh kalau di jalan nanti berlawanan dengan pihak kepolisian gitu. Nah, itu juga kenapa kalau ada yang tanya-tanya soal komunitas escort yang ada di Malang, saya nggak pernah dan saya sendiri nggak tahu komunitas yang pure giatnya di escort itu di Malang. Saya nggak tahu, karena kebanyakan yang saya tahu itu kalau di Malang karena gerak atau giat 91 itu dilarang ya, jadi banyak komunitas yang akhirnya malah fokusnya itu bukan di pengawalan, atau malah sudah jarang komunitas yang fokus di 91 atau di giat pengawalan. Makanya saya bingung kalau kalau ada yang tanya, Bang, kalau mau ikut escort atau pengawalan ambulans, ikut komunitas yang mana di Malang, dan sampean ikutnya yang mana gitu.